Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wong Kitogalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 11 Agustus 2021. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain, Herianti Tio terlilit hutang 2,5 miliar rupiah. Warga datang lebih awal untuk divaksin. Dan jangan lewatkan pindang udang gala, lezat dan menyehatkan. Pemirsa, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, hendak tagih hutang sebesar 2,5 miliar rupiah, kuasa hukum Dr. Siti Mirza ditolak pihak keluarga Herianti dengan cara tak keluar rumah. Kuasa hukum Dr. Siti Mirza yang kesal akan melaporkan putri bungsu Akidi Tio tersebut baik secara perdata dan pidana. Kuasa hukum Dr. Siti Mirza menyambangi kediaman Herianti, putri bungsu Akidi Tio di Jalan Tugu Mulyo, Kecamatan Ilit Timur 1, Palembang, Senin siang. Kedatangan kuasa hukum Dr. Siti Mirza ini untuk menanyakan perihal hutang Herianti sebesar 2,5 miliar rupiah yang tak kunjung dibayar. Setelah 10 menit memanggil, Herianti pun tak kunjung keluar rumah dan memilih diam di dalam rumah. Hukum Dr. Siti Mirza menyatakan Herianti berhutang pada Dr. Siti Mirza pada tahun 2019 atau 2 tahun lalu untuk kepentingan investasi sebesar 2,5 miliar rupiah dan belum dibayar hingga hari ini. Pihak Dr. Siti Mirza sudah beberapa kali menagih hutang kepada Herianti, namun Herianti hanya menjanjikan tapi tak pernah kunjung dibayar. Tak hanya itu, kuasa hukum Siti Mirza juga mengaku lost kontak dan tak pernah lagi berkomunikasi dengan Herianti setelah nama Herianti viral menghibahkan uang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumsel. Uang klien kami sebesar 2,5 miliar, tapi uang itu tersebut juga digunakan untuk membuka rekening pencari. Rencananya kuasa hukum akan mengambil langkah hukum baik perdata dan pidana. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Takut tak mendapatkan vaksin COVID-19, warga rela datang lebih awal ke lokasi vaksinasi massal yang dilaksanakan Puskesmas Kota Prabu Muli. Saat ini, stok vaksin yang dimiliki pemerintah Kota Prabu Muli tinggal sedikit dan baru 16% warga Prabu Muli yang telah divaksin. Satu persatu lansia disuntik vaksin COVID-19 jenis Sinovac oleh petugas vaksinasi Puskesmas Pasar Prabu Muli. Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli gencar melakukan penyuntikan vaksin bagi lansia agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Terbatasnya stok vaksin yang dimiliki Dinas Kesehatan membuat puluhan peserta vaksinasi harus rela mendatangi puskesmas lebih awal karena khawatir tidak mendapatkan vaksin. Kemarin waktu vaksin yang sebelum lansianya sudah berhubung, sudah patroli ke puskesmas habis kenakan waktunya kesiangan, jadi udah kehabisan. Jadi kita nunggu, pas nunggu ada berita, ada vaksin lansia, kebenaran usia sudah menyukupin, bisa ikut. Kepala Tata Usaha Puskesmas Pasar Prabu Muli, Asniar, untuk tahap 1 vaksin hanya untuk sebanyak 55 orang, dikhususkan bagi lansia, pralansia, guru, serta nakes. Ini kita jadwalkan mestinya setiap hari, tapi karena kita buat jadwal, jadi seminggu bisa 3 kali, 2 kali. Jadi jadwal kedua vaksin tahap 2 berapa hari dari sekarang? 28 hari. Dari hari ini 28 hari baru vaksinasi yang kedua. Vaksin yang digunakan jenis apa nih? Jenis Vaksinasi diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terus dilakukan. Rencananya vaksinasi untuk lansia dan guru akan dilaksanakan kembali Kamis mendatang kepada 50 orang. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan.
Kebakaran hutan dan lahan mulai mengintai lahan gambut di Sumatera Selatan sejak awal Agustus 2021 ini. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, Iriansyah, mengajak Satgas Karhutla bersiaga menyikapi karhutla di musim kemarau. Memasuki musim kemarau, BPBD Sumatera Selatan bersama Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan rapat koordinasi di posko Satgas Karhutla di jalan arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2, Kelurahan Talang Betutu, Sukarame, Palembang. Kebakaran hutan dan lahan mulai mengintai lahan gambut di Sumatera Selatan sejak awal Agustus 2021 ini. Bahkan pada bulan Agustus terjadi peningkatan kebakaran lahan gambut. Data BPBD Sumatera Selatan terhitung awal Agustus, kondisi titik hotspot di beberapa wilayah Sumatera Selatan. Kebakaran lahan seperti Okan Komering Ilir, Okan Ilir, 4 Lawang, dan Lahat. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan Iriansyah mengajak Satgas Karhutla agar bersiaga menyikapi karhutla di musim kemarau untuk mengantisipasi terjadinya luasan lahan yang terbakar. Timur Tenggara Selatan dari Palembang, Timur Tenggara Selatan Palembang itu ada di Oki, ada di bagian sebagian Banyuasin, sebagian dari Okan Ilir. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Kalau kita lihat memang meningkat sekali. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Palembang, Gayan, membenarkan cuaca musim kemarau pada bulan Agustus. Dinamika atmosfer prediksi angin 850 MB, dominasi angin timuran sejak Juli 2021 menunjukkan MCO aktif musim kemarau dan diprediksi terjadi musim sampai bulan November 2021. Dari Palembang, Muhammad Riza Palevi, iNews melaporkan. Mengganti logo baru, Partai Perindo mengusung tema semangat baru dengan mengganti logo yang lebih elegan. Ketua Umum Partai Perindo berharap Partai Perindo menjadi partai besar sejajar bahkan sangat besar, bisa lebih besar dari partai yang ada di Indonesia. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Perindo melalui video conference, seluruh Ketua DPW, DPD, dan kader Partai Perindo se-Indonesia menyaksikan secara langsung Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, launching logo baru Partai Perindo. Ketua Umum DPW Partai Perindo juga menyematkan jaket baru kepada para kader pimpinan pusat. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menginginkan kepada seluruh pengurus dan kader partai lebih semangat lagi dalam membangun partai. Seluruh jajaran Partai Perindo juga harus menciptakan kader tangguh dan militan, sehingga Partai Perindo dapat menjadikan lebih besar lagi dan menempatkan para wakil rakyat di gedung MPR dan DPR, sehingga dapat membangun negara Indonesia sejahtera. Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan, Februar Rahman, meyakinkan peluncuran logo baru ini dapat membawa perubahan partai agar mencapai suara yang signifikan di pemilu 2024 mendatang. Adalah suatu kebangkitan, kebangkitan perjuangan Partai Perindo untuk menuju lebih baik lagi ke depannya. Nah, harapan kita dan insya Allah dengan logo baru ini Partai itu Perindo bisa mampu untuk mencapai suara yang signifikan. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pasangan suami istri menangis haru saat Kapolda Sumsel memberikan bantuan pengobatan gratis kepada anaknya yang mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan yang sempat infeksi. Kapolda sempat meneteskan air mata melihat kondisi korban dan akan membiayai pengobatannya. Didampingi Kabid Dokes Polda Sumsel, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri menjenguk seorang anak yang mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Korban bisa dirawat di Rumah Sakit Bayangkara berkat uluran tangan Jenderal Bintang 2 ini untuk mengoperasi anak dari pasangan Rusmiati dan Muhammad Faizon yang diketahui bekerja sebagai petani. Kapolda Sumsel baru mengetahui setelah kakak korban memposting di media sosial untuk meminta bantuan pengobatan adiknya karena keluarganya tak memiliki biaya di mana kondisi korban sudah sangat memprihatinkan. Mendapatkan bantuan dari Kapolda Sumsel, Desa Banu Ayu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur ini menangis haru dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumsel. Ya perasaannya ya kalau ditolong ya senang apa, namanya orang punya nggak mampu, nggak ada dana, jadi minta anak saya sembuh, bisa menjadi anak yang lebih baik.
Apa yang dilakukan Kapolda Sumsel Irjen Polisi Eko Indraheri ini diharapkan bisa menginspirasi berbagai pihak untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Dari Palembang, Muhammad David iNews melaporkan. Pemirsa, pindang udang gala lezat dan menyehatkan. Saksialah. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya.
gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Pemirsa, seorang tahanan narkoba Polres Oki meninggal dunia dengan tubuh penuh memar dan luka lebam. Korban diduga dianiaya oleh sesama napi. Polisi telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus ini. Beni bin Supardi, warga desa Tulung Selapan Ulu, Kecamatan Tulung Selatan, Kabupaten Oki, merupakan tahanan narkoba Polres Oki, Pelimpahan Polres Tulung Selapan. Korban dinyatakan meninggal dunia dengan tubuh penuh memar dan luka lebam. Korban diduga dianiaya rekan sesama napi lainnya. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Dari press release yang disampaikan Wakapolres Oki, Kompol Handoko menyatakan jika korban ditahan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada 4 Agustus 2021 lalu. Sebelumnya, kondisi korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Diduga korban tewas akibat dianiaya oleh rekannya sesama napi dalam sel yang mengira jika korban adalah informan polisi atas provokator salah satu napi. Cik Pak, ni nak kata orang cepu itulah. Cepu pukul. Cepu tu apa dia? Tak tahu apa dia. Oh. Jadi, ngapa tiba-tiba kau mukul tu? Ada dendam kau sama dia? Tak, Pak. Tak kata? Jadi ikut-ikutan baik? Ya, Pak. Kau tak tahu masalah apa? Tak tahu, Pak. Oh. Polisi pun telah menetapkan 2 orang tersangka atas meninggalnya korban yang memiliki peran berbeda, mulai dari melakukan pemukulan hingga penusukan. Dari hasil penyelidikan polisi ditemukan alat bukti berupa 1 buah pena, 1 buah pensil, dan 2 buah sikat gigi yang dipatahkan, serta beberapa patahan gantungan baju. Untuk korban sudah dilakukan penangkapan dari pihak Polsek Tulung Selapan, kemudian dilakukan pengembangan sehingga berkoordinasi dengan Polres. Dalam hal 3 kali 24 jam kita melakukan penahanan sehingga sudah layak yang bersangkutan sudah dilakukan penetapan sebagai tersangka. Sehingga pada malam itu kita langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Kejadian itu dimulai dari Rabu malam Kamis. Polisi telah melakukan langkah hukum guna mengusut tuntas meninggalnya korban hingga tidak pidana bagi para tersangka. Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Dari Ogan Kompring Ilir, Fitriadi News melaporkan. Lantaran kesal, ibunya sering dipukul dan disiksa sang ayah, seorang anak di Palembang tega membacok bapak kandungnya sendiri. Akibat kejadian tersebut, sang ayah mengalami luka bacok di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku berhasil diamankan polisi di dalam rumahnya. Inilah video amatir warga saat korban diselamatkan oleh warga sekitar akibat dibacok oleh anak kandungnya sendiri di kawasan Gangnyeor 7, Kalidoni, Palembang. Edi 40 tahun, luka bacok dengan berlumuran darah, langsung dilarikan ke rumah sakit. Aksi ini terjadi pembacokan anak terhadap bapak kandungnya sendiri, diduga dilatar belakangi sang anak kesal karena ibunya sering dipukul dan disiksa oleh sang ayah. Sementara polisi mendapat laporan dari warga, langsung bergerak cepat mendatangi lokasi TKP. Di lokasi TKP, petugas mendapati tersangka Octavianus di dalam rumahnya hingga langsung diamankan. Selain mengamankan Octavianus, polisi juga turut mengamankan barang bukti, parang, dan palu besi yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Orang tuanya ini, bapaknya ini mukulin ibunya, sehingga karena mungkin sudah tega, sehingga dia kesal dan langsung membacok orang bapaknya atau melukai bapaknya di bagian kepala. Nah, untuk itu keluarganya langsung buat laporan, kita buat visum. Akibat perbuatannya, pelaku Okta kini masih dalam pemeriksaan Polsek Kalidoni, Palembang. Sementara korban hingga kini masih menjalani perawatan medis secara intensif dan belum diketahui kondisinya. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews
melaporkan. Pemirsa, pindang udang gala merupakan salah satu masakan khas yang menjadi menu favorit masyarakat Palembang. Rasa udang yang empuk dan gurih serta kelezatan kuahnya yang khas dijamin akan menggugah selera nafsu makan Anda. Tak hanya lezat, pindang udang gala juga banyak manfaat bagi kesehatan. Begitu banyak ragam olahan masakan lezat dan sehat lahir dari kota Palembang. Salah satunya adalah pindang udang gala atau satang yang merupakan kuliner khas Bumi Sriwijaya. Kuliner ini merupakan varian dari hasil tangkapan di perairan Sungai Musi dan dikenal memiliki aroma dan cita rasa nan khas yang siap menggoyang lidah Anda saat menyantapnya. Pindang udang satang atau gala berbeda dengan pindang sejenisnya seperti pindang ikan. Kenikmatannya terletak pada kuahnya yang khas, kental, bercampur rempah. Seperti kreasi ibu rumah tangga Pipin Oktaria, warga komplek Regensi 3 Palembang ini. Untuk membuatnya diperlukan beragam bumbu dan rempah seperti cabai merah, bawang putih, kunyit, serai daun salam, terasi, laos, tomat, nanas, dan garam, serta gula secukupnya. Kemudian, udang yang telah diberi perasan jeruk nipis. Semua bahan bumbu dan rempah terlebih dahulu dihaluskan menjadi satu. Kemudian masukkan bumbu yang telah halus menyatu dengan air hingga mendidih dan meresap sempurna. Kemudian masukkan udang gala yang sudah diberi perasan jeruk nipis. Masukkan juga tomat dan nanas sebagai penambah rasa asam kuah pindang udang hingga membuat meresap dan kebatangan udang siap disantap sekitar 15 hingga 20 menit. Tak hanya menjanjikan kelezatan yang membuat lidah menagih menyantapnya, pindang udang gala atau satang khas Palembang juga sangat baik untuk tubuh karena mengandung berbagai kalsium dan nutrisi berlimpah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama menjaga imun tubuh di masa pandemi sekarang. Pindang gala ini mengandung banyak rempah-rempah ya. Terus kuahnya juga karena dari kaldu udang dicampur dengan rempah-rempah jadi khas baunya ya, rasanya jadi khas deh. Beda dengan pindang ikan atau pindang yang lainnya. Untuk kuahnya sih rempah-rempahnya benar-benar terasa, jadi benar-benar mantap. Untuk udangnya juga dagingnya benar-benar empuk, jadi kalau digigit rasanya mantap jiwa. Untuk satu porsi pindang udang gala ukuran kecil lengkap dengan dasi dijual seharga Rp25.000 yang dipasarkan melalui jasa antar secara daring. Meskipun di masa pandemi COVID-19, Vivin mengakui penjualan pindang udang di kedainya masih cukup stabil dengan rata-rata penjualan sekitar 20 hingga 30 porsi setiap hari. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5:30 pagi. Saya Aulia Rahma, sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik